Kisah Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes Raja Yudea, ada seorang imam bernama Sakaria dari kelompok Abia, dan istrinya dari keturunan Harun juga. Namanya Elisabet. Dan mereka keduanya benar di hadapan Elohim, dengan terus berjalan tanpa cela dalam segala perintah dan peraturan Yahweh. Dan tidak ada anak pada mereka karena Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut usianya. Dan terjadilah pada saat melaksanakan tugas keimamannya sesuai giliran kelompoknya di hadapan Elohim, menurut kebiasaan keimaman, dia mendapat undi untuk masuk ke dalam tempat suci Yahweh guna membakar dupa. Dan segenap kumpulan umat sedang berdoa di luar pada saat pendupaan itu. Dan terlihatlah olehnya malaikat Yahweh berdiri di sebelah kanan mezbah dupa. Dan ketika melihatnya, Sakaria menjadi gelisah dan ketakutan menimpa atasnya. Namun malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab permohonanmu sudah didengarkan dan istrimu Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menyebut namanya Yohanes. Dan akan ada sukacita bagimu atas kegirangan besar. Dan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan menjadi besar di hadapan Yahweh. Dan dia sama sekali tidak meminum anggur maupun minuman keras. Dan dia akan dipenuhi Roh Kudus bahkan sejak dari rahim ibunya. Dan dia akan membawa kembali banyak dari antara Bani Israel kepada Yahweh, Elohim mereka. Dan dia akan berjalan mendahului dia dalam roh dan kuasa Elia untuk mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya dan mereka yang tidak taat kepada kebijaksanaan, orang-orang benar untuk mempersiapkan umat yang telah disediakan bagi Yahweh." Lalu Sakaria berkata kepada malaikat itu, "Bagaimana aku akan mengetahui hal ini? Sebab aku sudah tua dan istriku telah lanjut usianya." Dan sambil menanggapi, malaikat itu berkata kepadanya, "Akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Elohim, dan aku telah diutus untuk berbicara kepadamu dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Dan lihatlah, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berbicara sampai saat halnya itu terjadi, sebab engkau tidak percaya kepada perkataanku yang akan digenapi pada waktunya." Dan umat itu sedang menanti-nantikan Sakaria, dan mereka heran ketika dia berlama-lama di dalam tempat suci. Dan ketika keluar dia tidak dapat berbicara kepada mereka. Dan mereka menyadari bahwa dia telah melihat sesuatu penglihatan di dalam tempat suci. Dan dia terus-menerus membuat tanda isyarat kepada mereka, tetapi dia tetap bisu. Dan terjadilah ketika hari-hari peribadatannya diselesaikan, Sakaria pulang ke rumahnya. Dan setelah hari-hari itu Elisabet istrinya mengandung, dan dia menyembunyikan diri selama 5 bulan sambil mengatakan, "Demikianlah Yahweh telah berbuat bagiku pada waktu dia memperhatikan untuk menghapus aibku di hadapan orang-orang." Bagi Elisabet digenapilah waktunya untuk dia bersalin. Dia pun melahirkan seorang anak laki-laki, dan tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Yahweh sedang melimpahkan rahmat-Nya atas dia, dan mereka bersukacita bersamanya. Dan terjadilah pada hari yang ke-8 mereka datang untuk menyunat bayi itu, dan mereka memanggilnya berdasarkan nama ayahnya Sakaria. Dan sambil menanggapi, ibunya berkata, "Jangan, tetapi dia harus dipanggil Yohanes." Dan mereka berkata kepadanya, "Tidak ada seorang pun di antara saudara-saudaramu yang dipanggil dengan nama itu." Dan mereka memberi isyarat kepada ayahnya, dia mau anak itu dipanggil apa. Dan setelah meminta batu tulis, ia menulis dengan menyebut namanya adalah Yohanes. Dan mereka semua takjub, dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan lidahnya, dan dia berbicara sambil memberkati Elohim. Demikianlah kisah Yohanes Pembaptis yang dilahirkan menjadi pembuka jalan bagi
Adonai Yeshua HaMashiach. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.